3 bulan menjelang Natal 1991, kabar beredar di Timur-Timur. Sebuah delegasi parlemen dari Portugal berniat mengunjungi daerah itu. Rencananya, kedatangan mereka akan diikuti 12 jurnalis internasional. Siapapun tak menyangka hal ini akan memicu peristiwa yang akan diingat orang sebagai catatan khusus dalam sejarah kekerasan militer Indonesia di bumi Lorasae. Belakangan niatan Portugal ini ditolak pemerintah Soeharto. Indonesia keberatan bila kunjungan itu disertai para jurnalis. Sementara di dalam negeri sendiri, seperti kata mantan pewarta Jakarta Seno Gumirang Aji Dharma, jurnalisme dibungkam dan harus menggunakan sastra untuk bisa berbicara. Jauh-jauh dari para pemuda Timor Leste yang melakukan perlawanan bawah tanah, sudah kadung menyiapkan sambutan atas kunjungan Portugal itu. Namun, gerakan Kladetis mereka ternyata diketahui intelijen Indonesia. Mereka yang membuat spanduk-spanduk penyambutan deklarasi Portugal di gereja Moteal Dili diawasi terus gerak-geriknya oleh TNI. Hingga pada malam 27 Oktober 1991, sekelompok provokator yang bekerja untuk intelijen Indonesia mengejek para aktivis pro kemerdekaan dan memancing mereka untuk ribut. Anak-anak muda Timur Leste terpancing dan perkelahian berlangsung di malam itu. Pada hari 28 Oktober 1991, jasad aktivis muda pro kemerdekaan Sebastião Gomes ditemukan tergeletak di dekat gereja Moteal. 2 pekan setelah itu, pagi 12 November 1991, tepat hari ini 27 tahun lalu, Pastor Alberto Richardo memimpin misa arwah untuk memperingati kematian Gomes di gereja Motel Dili. Misi diikuti ribuan umat Katolik Timur Leste. Ketika misa usai pukul 07 waktu setempat, sekitar 500 orang keluar gereja sembari membentangkan spanduk bergambar Kanana Gusmao, pemimpin gerakan pro kemerdekaan Timur Leste. Sambil terus berjalan, mereka memikirkan Timur Leste, Timur Leste, Timur Leste. Dengan pengunjuk rasa itu berjalan sekitar 4 km menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Gomes dimakamkan. Sampai di pemakaman Santa Cruz, menurut Raul Batrop dan Stephen Leonard Rickow dalam Modern Record 2014, tentara Indonesia telah bersiaga yang terdiri dari pasukan Kompi A Brimob 5485, Kompi A dan Kompi D, Batalion 303, dan Kompi campuran dengan pakaian preman yang dibentuk pada malam sebelumnya. Selain itu, Batalion 744 dan personil dari Kodim 1627 juga berada di sana. Saat itulah, seperti terlihat dari rekaman video jurnalis Inggris Maxwell, suasana menjadi kacau. Sirene dan suara letusan tembakan memekik telinga. Para demonstran lari tunggang langgang, sementara yang lain mencari persembunyian di antara nisan-nisan Santa Cruz. Berdasarkan kesaksian seperti ditulis Paul R. Batrop, tentara Indonesia menembaki massa dengan membabi buta diikuti berondongan senapan otomatis selama beberapa menit. Tentara Indonesia menembak ke tengah kerumunan dan membuat para aktivis pro kemerdekaan tertembak di punggung saat mereka berusaha melarikan diri.
tentara lainnya menendang dan menusuk korban luka serta sejumlah orang yang tersembunyi di area pemakaman. Hukman Reni di buku Eurico Gutierrez saya bukan siapa-siapa 2015 menyebutkan dalam laporan Dewan Kehormatan Militer, peristiwa 12 November itu menewaskan 50 warga sipil Timur Leste, tetapi laporan lain menyebutkan ratusan orang luka-luka dan puluhan tewas kena peluru tentara Indonesia. Penyelidikan rinci dari perlawanan bawah tanah Timur-Timur bahkan mendapatkan angka 273 tewas. Berdasarkan video Maxell itu, setidaknya mata dunia terbuka. Amnesty International menganugerahi video insiden Dili berjuang Complot The Message of East Timor itu sebagai video terbaik untuk kategori hak asasi manusia pada 1992. Sementara para aktivis Timur-Timur di luar negeri yang sebelumnya tidak diperhitungkan kembali mendapatkan simpati. Rosihan Anwar di Sejarah Kecil Petit Histoire Indonesia 2004 menjelaskan pembantaian Dili mengakibatkan masalah Timur-Timur ditaruh di agenda internasional mengenai HAM. Para aktivis Timur-Timur yang beroperasi di luar negeri, terutama Ramos Horta, memperoleh lebih banyak perhatian internasional terangnya. Rosiah Anwar benar, pakar politik Australia Rebecca Starling dalam Sosial Demokrasi ini East Timor 2015 menyebutkan setelah insiden Dili itu, Senator AS meminta Presiden George Bush agar membantu Timur-Timur menentukan nasib sendiri dengan memasukkan persoalan tersebut dalam agenda resolusi Majelis Umum PBB. Tekanan internasional, terutama Amerika terhadap Timur-Timur itu dijawab Jakarta dengan mengubah struktur kepemimpinan militer di Timur-Timur. Awal 1992, Mabes Angkatan Darat melalui Dewan Kehormatan Militer DKM memecat Panglima Daerah Militer Pangdam 4 Udayana Maijen Sintong Panjaitan, Pangkala Korps Timur beserta seluruh asisten Pangkala Korps Danrem 164 Wiradharma Danrem 1827 Dili dicopot dari jabatannya. Di buku Hendra Subroto, Sintong Panjaitan berjalan seorang prajurit para komando 2019. Sintong berkilah bahwa ada kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam insiden 12 November di Dili itu. Pihak ketiga ini yang menurut Sintong menjadi dalang aksi sabotase di Santa Cruz yang mengarah ke kekerasan militer. Tetap stay terus di channel Ayah Sigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.